Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Egya Rosi Subiarto. Pada kesempatan kali ini ada di mata kuliah Software Quality dan Testing. Kita akan membahas mengenai salah satu teknik dalam whitebox testing, yakni basis pair. Oke, kita ke layar ya. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai basis pair testing. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas. Oke, selanjutnya kita ke materi ya, mengenai tantangan pengujian ya. Oke, sebelum kita ke materi, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita ke materi mengenai tantangan pengujian ya. Kita ke layar dulu. Oke, di materi tantangan pengujian yang pertama adalah tantangan utama dalam pengujian ini adalah menentukan set awal yang baik dari sebuah kasus uji yang seperti apa. Oke, yang pertama kita kembali ke layar, diperhatikan ya. Menentukan set awal yang baik dari kasus uji yang menghilangkan pengujian yang berlebihan. Jadi ini salah satu tantangannya. Kemudian yang kedua, harus memberikan cakupan tes yang memadai ya. Tidak terlalu sederhana dan juga tidak terlalu kompleks, tapi akan lebih baik jika memadai atau mencukupi. Kemudian kita izinkan juga pengujian yang lebih efektif ya, ini merupakan tantangan utama. Kemudian yang keempat, manfaatkan pengujian yang terbatas kepada sumber daya ya. Jadi sumber daya yang terbatas ini harus kita perhatikan, harus kita maksimalkan potensi-potensi yang ada di dalam sumber daya yang tersedia. Oke, ini tantangan pengujian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pokok bahasan inti kita pada pertemuan kali ini. Apa itu basis pair testing ya, kita perhatikan. Ya, basis pair testing ini adalah gabungan antara pengujian jalur atau pair testing dan cabang pengujian branch testing ya. Bisa kita perhatikan, pengujian jalur atau pair testing ini adalah pengujian dirancang untuk menjalankan semua atau jalur yang dipilih melalui program komputer. Ini definisi berdasarkan IEEE 610. Kemudian kalau kita bicara mengenai branch testing ya, kita perhatikan lagi. Jadi branch testing atau pengujian cabang ini pengujian yang dirancang untuk mengeksekusi setiap hasil dalam setiap titik keputusan di dalam sebuah program komputer. Nah, kalau kita kombinasikan bahwa basis pair testing ini merupakan gabungan dari kedua testing ini, pengujian jalur dan pengujian cabang. Jadi basis pair testing ini punya definisi bahwa pengujian yang memenuhi persyaratan pengujian cabang dan juga menguji semua jalur independen itu dapat digunakan untuk membangun jalur arbiter apapun melalui program komputer. Nah, ini berdasarkan definisi dari National Institute of Standard and Technology di USA ya. Oke, itu penjelasan mengenai basis pair testing. Oke. Nah, kalau penjelasan lebih jauh, jadi apa itu basis pair testing? Kita perhatikan lagi di layar ya. Basis pair ini merupakan jalur unik melalui perangkat lunak di mana iterasi tidak diperbolehkan. Semua jalur yang memungkinkan melalui sistem adalah kombinasi linear dari mereka. Nah, basis pair testing ini merupakan teknik whitebox testing yang mengidentifikasi pengujian berdasarkan
alur atau jalur yang logis yang dapat diambil melalui perangkat lunak. Nah, untuk tahapannya ini ada dari Makip basis pair testing. Di sini ada beberapa tahapan ya. Langkah-langkahnya yang pertama kita perhatikan di sini, gambarlah grafik aliran kontrol atau control flow graph. Kemudian yang kedua, kita bisa hitung kompleksitas sebuah siklus. Kemudian yang ketiga, pilih kumpulan jalur dasar atau basis set of path. Kemudian yang keempat, buat kasus uji atau test case untuk melatih setiap jalur. Oke, ini tahapan-tahapan di dalam Makip basis pair testing. Ya, untuk tahapan ini akan kita jelaskan satu persatu. Oke, silakan diperhatikan. Untuk tahapan yang pertama dulu, ya, step 1 adalah gambar grafik aliran kontrol di sini atau control flow graph. Jadi tahap 1 adalah mentransformasikan dari sebuah algoritma ke dalam sebuah flow graph. Nah, sebelum ke tahap situ, kita harus paham dulu arti dari sebuah flow graph beserta gambarannya seperti apa. Oke, kita perhatikan di sini. Untuk grafik aliran kontrol atau control flow graph, setiap desain prosedural dapat diterjemahkan ke dalam aliran kontrol grafik ya. Kalian perhatikan di gambar di sini. Ya, terdapat garis atau panah yang disebut tepi ya. Di sini ada 4 garis atau panah ya. Kemudian ini disebut dengan edge. Ini mewakili aliran kontrol atau aliran pengendali. Kemudian yang selanjutnya di sini ada lingkaran ya, yang disebut dengan node ya. Ini ada 4 node di sini, berarti ini mewakili satu atau lebih tindakan. Selanjutnya ada area yang dibatasi oleh edge dan node di sini, berarti di tengah-tengah sini ini disebut dengan region ya. Lalu ada juga predicate node atau node predikat. Inilah adalah node yang berisi suatu kondisi. Oke, kita nanti akan ke contoh ya. Oke, selanjutnya yang ke dua, masih di tahap 1, di step 1 mengenai gambar grafik aliran kontrol. Ini ada beberapa jenis. Oke, bisa kita perhatikan di layar ya. Struktur dasar grafik aliran kontrol atau control flow graph ini ada beberapa. Yang pertama ada straight line code. Nah, ini bentuknya straight line. Kemudian jika ada kondisi, ini ada if then. Nah, if then hanya satu kondisi ya, if then and. Kemudian ada juga if then else ya, if then else ya. Jika tidak ini maka ini, kemudian berakhir. Kemudian ada juga yang sequence nih, sequence bentuknya seperti ini. Kemudian ada do while ya, seperti ini do while. Lalu ada juga yang looping, di sini looping, dan yang terakhir ada case statement. Nah, ini adalah jenis-jenis dari flow graph atau control flow graph ya. Ini jenis-jenisnya ada sekitar 6 jenis dari flow graph. Selanjutnya kita akan membahas mengenai menggambarkan grafik aliran kontrol. Jadi ini merupakan langkah pertama dalam basis pair testing ya, menggambar grafik aliran kontrol di sini. Jadi dari sebuah algoritma kita transformasikan menjadi sebuah flow graph. Nah, bisa kalian perhatikan di layar ya. Nah, untuk contoh yang pertama yang sebelah kiri ini ada prosedur validasi pin ya. Untuk satu bagian ini akan membuat sebuah titik atau sebuah node ya. Di sini ada prosedur validasi pin return code di sini. Jika valid pinnya false, kemudian return code-nya good. Nah, di sini akan jadi satu titik ya. Kemudian ada do until valid fin true or fin count lebih dari 2 ya. Jika dicoba lebih dari 2 maka nanti return code-nya akan cancel ya. Kemudian kita mulai, jika sudah berhasil masuk begin, ini akan jadi satu titik juga ya.
di sini get pin number, kemudian setelah jika pinnya sudah di input tapi di sini di cancel, ini akan memulai prosedur baru call validate pin. Jadi divalidasi pinnya, jika salah akan kembali, kemudian jika ini akan muncul output invalid pin ya. Silahkan enter pin kembali, ini juga akan jadi 1 titik ya. Nah, setiap ada bikin di sini diakhiri dengan N. Nah, ini juga akan jadi 1 titik ya. 1 titik if diakhiri dengan 1 titik N di sini, maupun bikin diakhiri dengan N. Begitu juga untuk yang return, untuk valid pin dan return code ini akan menutup dari yang atas seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang kedua yang di layar. Kita ke layar lagi yang sebelah kanan. Di sini ada sebuah algoritma atau di sini ada tahapan dual record remains di sini nomor 1 ya. Kemudian read record di sini yang pertama read record. Kondisi akan terjadi if record field 1 sama dengan 0, ini akan menjadi 1 titik atau not. Kemudian jika record field 1 sama dengan 0, maka akan diproses recordnya. Ini nomor 3 ya, store in buffer, kemudian increment counter. Nah, kemudian ada percabangan di sini if else ya, else if record field 2 sama dengan 0. Nah, ini masuk ke 4, then reset code. Nah, kalian bisa memperhatikan di sini if record fieldnya 1 sama dengan 0, ini nomor 3. Kemudian else if record field 2 sama dengan 0, ini nomor 4. Lalu di dalam record field 2 sama dengan 0, then reset record. Nah, di sini nomor 5 reset record. Kemudian else ya, ada juga else. Jika tidak reset record, maka lakukan proses record. Ini nomor 6. Kemudian store in file. Nah, setelah itu ditutup ya. Tadi karena ada 2 kondisi, maka tutupnya juga 2, ada 7A dan 7B di sini. And if 7A ini untuk menutup yang else if record field 2 sama dengan 0. Kemudian and if yang 7B ini untuk menutup nomor 3 ya, ini. Kemudian yang terakhir and dual ya. Ini karena dual maka ditutup dengan 8 di sini. Nah, ini contoh untuk penggambaran flow graph yang mentransformasikan dari sebuah algoritma atau sebuah tahapan di dalam coding ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai step yang kedua, mengenai menghitung kompleksitas sebuah siklus. Nah, ini untuk menghitung kompleksitas bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan rumus ya. Kita perhatikan lagi di layar. Untuk model VJ ini rumusnya adalah X dikurangi nodes ya. Ini ada contoh perhitungannya di bawah plus 2P. P ini jumlah bagian grafik yang tidak terhubung ya. Nah, kita cek di sini untuk contoh. Di sini ada 2 node dan 1 edge ya. Maka kemudian ada 1 part ya, atau hanya 1 bagian. Maka nanti P-nya juga 1. Oke, kita masukkan ke rumus di sini VJ untuk kompleksitas siklus dengan rumus kita hitung H-nya 1, tadi H dikurangi nodes berarti H1 dikurangi 2 ditambah 2 dikali karena 1 part ya. Nanti kalau ada 2 bagian berarti P-nya 2. Hasilnya 1. Nah, di sini berarti menandakan bahwa cycling code always has a complexity of 1. Jadi kompleksitasnya atau jalurnya hanya 1 di sini ya. Sudah jelas. Kemudian kita lihat untuk contoh yang kedua di layar, kita perhatikan lagi. Di sini kita cek ada 4 edge dan ada 4 nodes ya di sini. Dan 1 bagian, maka rumusnya 4 dikurangi 4 ya, 4 edge, 4 nodes, 4 dikurangi 4 plus 2 ya, di sini ada 2 ya, 2 ini dari rumus ya,
P-nya ini satu part ya, hanya satu bagian, maka P-nya 1. Jadi rumusnya 4 - 4 sama plus 2 kali 1 ya. 0 ditambah 2 hasilnya 2. Jadi untuk kompleksitas siklus yang contoh yang kedua ini adalah 2 ya. Oke, jadi ada 2 jalur, 1 4 3, 1 2 3. Nah, ini untuk jalurnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas. Nah, ini mengenai kompleksitas siklus. Ini masih contoh juga ya. Kita perhatikan di layar ini model VJ H dikurangi notch plus 2P, di mana P ini jumlah grafik yang tidak terhubung. Jika kita perhatikan, kita akan hitung untuk contohnya di sini. Di sini kalau kita hitung ada 12 H ya, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 H. Kemudian ada 9 not, 9 titik ya. 9 lingkaran. Nah, kalau kita hitung 12 dikurangi 9 plus 2 dikali 1 sama dengan 5. Ini karena satu bagian ya, satu part, maka P-nya 1. Hasilnya 5. Kemudian kalau kita lihat di nomor 2, contoh yang kedua ini, kalau kita hitung H-nya ada 13 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada 13 H, kemudian notnya atau titiknya ada 10. Kalau kita hitung 13 dikurangi 10 plus 2 dikali 1 sama dengan 5. Nah, ini karena P-nya 1 ya, ada satu part saja. Nah, kalau kita cek lagi di contoh yang selanjutnya, kita kembali ke layar ya di sini. Ya, di sini kalau kita gabungkan, di sini ada 25 H. Nah, 25 ya, jadi tadi dihitung 25. Kemudian notnya ada 19 ya, kita hitung titiknya. Nah, ini gabungan ya. Nah, kemudian kita gabungkan 25 dikurangi 19 2. Nah, kenapa di sini 2? Karena terdiri dari 2 bagian. Nah, ada 2 part di sini ya. Nah, maka hasilnya 10. Nantinya akan ada nilai kompleksitasnya adalah 10. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegunaan kompleksitas situs ya. Tapi sebelum kita melanjutkan, nanti kita akan kembali sesaat lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas lanjutannya mengenai kegunaan kompleksitas siklus ya. Jadi apa saja kegunaannya? Oke, kita perhatikan di layar. Ya, untuk yang pertama, kompleksitas siklus ini dapat digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama adalah memberitahu berapa banyak jalur yang harus dicari dalam basis pair testing. Ya, tadi ketahuan berapa jalurnya. Ya, hasil kompleksitas siklus ini adalah hasil atau jumlah jalur yang akan dilalui oleh sebuah algoritma ya. Kemudian yang kedua, membantu menentukan area potensi ketidakstabilan ya. Yang ketiga, menunjukkan unit atau komponen yang dapat diuji dan dimengerti atau pemeliharaan. Selanjutnya yang keempat, memberikan indikasi kuantitatif atau kompleksitas aliran kendali unit atau komponen ya. Nah, kemudian yang kelima, menunjukkan upaya yang perlu untuk menguji unit atau komponen. Nah, selanjutnya kita ke step yang mengenai uji kasus ya. Tadi step 1 menggambar grafik control flow. Nah, ini contoh yang tadi sudah kita sebutkan di atas. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Kita kembali ke layar ya. Untuk contoh ini kita akan menggunakan grafik control flow yang kita gambar pada contoh kode pertama. Nah, ini cara mentransformasikan dari sebuah algoritma ke dalam sebuah graf. Nah, ini sudah tadi saya jelaskan di sebelumnya ya, di contoh sebelumnya ya. Untuk setiap biji ini akan menjadi satu titik, kemudian untuk n-nya juga akan menjadi satu titik, begitu juga untuk returnnya ya di sini. Nah, setelah kita menggambarkan untuk step yang pertama di gambar grafik control flow, kita selanjutnya
akan menggambarkan uji kasus di step yang kedua. Berarti kita harus menghitung kompleksitas siklomatik ya. Oke, kita perhatikan lagi di layar. Jadi sebenarnya ada 3 cara untuk menghitung kompleksitas siklomatik dari grafik control flow. Yang pertama dengan rumus tadi sudah saya jelaskan. Nah, kalau kita lihat dari kasus ini, di sini ada 10 edge, kemudian ada 10 nodes ya. Nodesnya ini ada nomornya, ada 8. Nah, kalau kita hitung plus 2 ya, karena ada 2 yang terpisah di sini, maka hasilnya adalah 4. Kemudian yang kedua caranya adalah banyaknya daerah pada grafik control flow. Ini untuk contoh ini ada 3 daerah yang tertutup ditambah daerah luar menjadi VG-nya sama dengan 4 ya. Ada 3, kita hitung 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 ya, sama. Kemudian bisa juga menggunakan cara yang ketiga, jumlah predikat node ditambah 1. Node predikat adalah node yang lebih dari satu sisi yang memancar darinya. Nah, untuk contoh yang di sini, ini ada node 2, 3, 6. Nah, ini akan jadi predikat node ya. Jadi VG-nya ada 3 plus 1, maka hasilnya tetap 4 ya. Ya, cara paling mudah adalah tadi dengan yang pertama, dengan rumus VJ sama dengan X dikurangi nodes ditambah 2P ya. Hasilnya akan ketahuan berapa hasilnya. Nah, selanjutnya mengenai cara menghitung siklomatik kompleksitas bisa juga dengan menggunakan matriks ya. Kita perhatikan di layar ya. Untuk matriks ini sebagai informasi tambahan. Jadi menurut MECAP, jadi ini berdasarkan publikasi khusus dari National Bureau of Standards mengenai pengujian terstruktur. Ini menggunakan metrik kompleksitas siklomatik ya. Bisa kita lihat untuk berat tautan dapat mengaitkan angka dari setiap entry. Dari yang paling sederhana, filing weight-nya adalah 1. Jika ada koneksi dikasih 1. Oke, jika tidak ada dikasih 0 ya. Nah, kita lihat dari gambarnya saja. Nanti jika mentransformasikan dari gambar ke metrik ini sangat mudah sekali. Jadi di sini ada node-nya ada 8, kemudian connected node-nya juga ada 8. Nah, kita hitung di sini node-nya ada 8, maka kita gambarkan metrik 8 kali 8 di sini 1 sampai 8. Kemudian 1 sampai 8. Yang sebelah kiri adalah node, yang sebelah atas adalah connected to node. Jadi panah yang terhubung ke dalam node tersebut. Oke, cara membacanya ini dari samping kiri ya. Kita perhatikan 1 ke 1 ini tidak ada, kemudian 1 ke 2 ada ini ya. Dari sini 1 2, maka diisi 1. Oke, 1 ke 3, 1 ke 4 ini enggak ada semua, dikasih 0. Nah, kemudian kita lanjutkan isi yang tengah dulu ya. Kemudian dari 2 ke 3 ini ada 2 ke 3. Kemudian ada 2 ke 5 juga dikasih 1 ya. Jika tidak ada koneksi ini tidak perlu ditulis 1 tapi tulis 0. Kemudian kalau kita lihat 3 ini hanya nyambung ke 4 dan 6, maka ditulis 3. Kemudian ke titik 4 dan titik 6 ini ditulis 1. Kemudian kalau dari titik 4 ini hanya terhubung ke 2, maka 4 ke 2 kita tulis 42 ya, 42. Ini mudah sekali. Kemudian yang 5 ini tidak terhubung kemana-mana, maka ditulis 0 semua ya. Kemudian yang 6 ini terhubung ke 7 dan 8, 7, 8 di sini. Nah, ini ditulis ya 1, 1. Kemudian yang 7 terhubung ke 4 di sini. Lalu yang 8 terhubung ke 7 ditulis di sini. Nah, setelah semuanya terisi di sini dari not 1 sampai 8 semuanya sudah diisi berdasarkan gambar ini. Kita akan menghitung di sini ya, di sebelah kanan. Jadi kita tuliskan, kita jumlahkan hasilnya ini 1. Kemudian ini 1, 2, ini 2 ya, depannya dulu ya. Ini 2. Ini 1, ini 2, ini 1, 1. Kemudian untuk setiap hasil ini nanti dikurangi 1 semuanya ya.
Nah, jika 0 maka tidak perlu ya. Ini 1 kurangi 1 hasilnya 0. Kemudian hasil 2 dikurangi 1, 1 hasilnya semua dijumlahkan. Kemudian nah ini 1, 2, 3. Nah hasilnya 3. Kemudian di plus 1 maka hasilnya 4 ya. Ini adalah rumus dari Tom McCabe ya. Jadi untuk menghitung siklometrik kompleksitas menggunakan matriks ya. Jadi ini caranya sangat mudah sekali. Oke, bisa kalian pahami dan ulangi lagi. Jika belum paham nanti bisa bertanya ya. Oke, selanjutnya kita ke yang ketiga. Ini untuk memilih kumpulan jalur dasar atau basis set of path ya. Kita perhatikan lagi di layar. Jadi step 3 ini memilih jalur kumpulan dasar atau basis set of path, menentukan predikat dapat membantu mengidentifikasi satu set jalur basis ya. Oke, jika test case dapat dirancang untuk mencakup satu jalur dasar, ini akan menghasilkan cakupan keputusan dan pernyataan kode yang lengkap. Nah, untuk setiap jalur basis yang Anda pilih ini harus menguji setidaknya satu tepi atau edge baru yang belum diuji ya. Dengan kata lain harus melintasi setidaknya satu tepi baru. Nah, jika tidak ini akan dianggap jalur yang berlebihan dan tidak termasuk dalam kumpulan basis. Nah, oke, selanjutnya yang masih mengenai pilihan kumpulan jalur dasar. Ya, ini membantu dalam menghilangkan pengujian yang berlebihan dan memastikan validitas setiap kasus pengujian. Nah, untuk setiap jalur basis berikutnya yang dipilih, ini coba pertahankan jumlah tepi baru yang ditambahkan serendah mungkin sehingga Anda telah mencakup semua jalur basis yang memungkinkan. Oke, ini step yang ketiga. Selanjutnya yang masih step yang ketiga, di sini kita tadi punya 4 jalur ya. Kita kembali lagi ke layar. Kita punya 4 jalur, ada path 1 sampai 4. Oke, kita cek 1, 2, 5. Ini jalur pertama. Kemudian path 2 1, 2, 3, 4, 2, 5. Lalu jalur yang ketiga 1, 2, 3, 6, 7, 4, 2, 5. Jalur yang keempat ada 1, 2, 3, 6, 8, 7, 4, 2, 5. Nah, ini 4 jalur yang bisa dilalui oleh sebuah algoritma. Nah, kemudian yang keempat, nah untuk setiap kasus uji atau test case ini kita akan buat kasus ujinya untuk melatih setiap jalur ya. Buat kasus uji atau test case yang memaksa eksekusi setiap jalur dalam set basis. Contohnya untuk menguji jalur 1, 125, kasus uji 1. Jalur 1 tidak dapat diuji berdiri sendiri dan harus diuji sebagai bagian dari jalur 2, 3, atau 4. Nah, ini tidak bisa ya. Kemudian jalur 2, 1, 2, 3, 4, 2, 5 ya, tekan kasus uji 2, tekan batal sebagai tanggapan atas permintaan masukan nomor PIN ya, 1, 2, 3, 4, 2, 5. Nah, ini harus melihat algoritmanya seperti apa. Jadi melihat algoritma atau studi kasus berdasarkan jalur tadi. Nah, kalau kasus yang ketiga 1, 2, 3, 6, 7, 4, 2, 5 ini masukkan nomor PIN yang valid pada percobaan pertama maka akan selesai. Kemudian jika jalur 4 ini menguji dengan memasukkan PIN yang tidak valid pada percobaan pertama, kemudian PIN yang valid pada percobaan kedua. Nah, ini maka akan selesai. Nah, perlu dicatat bahwa untuk mengikuti jalur 4 kasus uji ini bisa mengeksekusi loop untuk kedua kalinya sehingga jalur sebenarnya adalah 1, 2, 3, 6, 8, 7, 4, 2, 3, 6, 7, 4, 2, 5. Jadi ada looping ketika PIN-nya berhasil atau ketika PIN-nya tidak valid dulu, baru di percobaan kedua PIN-nya valid. Oke, itu mengenai
basis PET ya. Semoga bisa dipahami. Jika belum paham nanti bisa ditanyakan. Selanjutnya kita ke ada tugas kelompok ya. Di sini silakan diperhatikan ya instruksinya. Jadi yang pertama kalian buat kelompok dengan anggota maksimal 4 orang ya. Setelah membaca, memahami dan mempelajari contoh kasus yang sebelumnya dijelaskan. Nah, di sini nanti ada pilihan beberapa soal ya. Ada beberapa soal yang nanti akan saya lampirkan di sini. Kalian pilih total nilainya sampai mencapai 100 poin. Harus tepat maksimal 100 poin, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jika total melebihi maka akan menjadi nilai minus. Misal total poin yang kalian pilih ini ada 105, maka nilai maksimalnya hanya 95 ya. Pemilihannya bebas dan diharapkan kombinasi berbeda antar kelompok ya, jangan sampai disengaja sama semua, cara pengerjaannya, cara penulisannya dan lain sebagainya ya. Harap dikerjakan per kelompok. Apabila ditemukan kemiripan laporan yang disengaja ya, istilahnya copy paste dari kelompok lain, nilai akan dibagi ya. Isi laporannya nanti ada cover, cantumkan soal yang dipilih plus bobot nilainya. Kemudian solusi pengerjaannya. Solusi pengerjaannya ini menggunakan basis PET testing seperti tadi ya. Transformasi dari coding ke graph ya. Ini menghitung cyclomatic complexity dengan bisa menggunakan rumus. Kemudian harus menghitung juga cyclomatic complexity dengan matrix. Lalu lakukan generate test case ya. Apabila masih belum paham, kalian bisa baca referensi lain mengenai basis PET testing atau bisa ditanyakan di komentar di video ini. Kemudian untuk pengumpulan tugas di Kulino, ini ada instruksi lengkapnya di Kulino. Untuk nama filenya NIM 1, NIM 2, NIM 3, NIM 4, strip tugas 6 ya. Ini jumlah anggota kelompoknya maksimal 4 orang. Untuk tugas ini bisa kalian tulis tangan atau bisa kalian ketik, silakan bebas ya, dikerjakan sebaik mungkin, bisa menggunakan tools apapun ya. Untuk kasusnya di sini saya gambarkan di sini untuk soalnya, contoh soalnya. Jadi di sini ya, ini lampiran soalnya ya. Kalian nanti akan diberikan soal-soal ini ya. Setiap soal ada nilainya ya. Ini untuk algoritmanya, jadi ini hanya gampang saja, program coba variabel A integer, nanti kalian transformasikan ke dalam graph, kemudian lakukan perhitungan kompleksitas dengan rumus maupun dengan matrix, lalu generate test case-nya. Nah, ini ada setiap soal ada poinnya ya, kalian pilih sampai poinnya 100 ya. Nah, ini ada 40 ya. Kalau 40 berarti 40, 30, 30 nanti sudah 100. Begitu juga misalkan kalian hanya pilih 50, 50, maka cukup kerjakan 2 soal ya. Lalu jika milih yang soal paling panjang ini 80, kemudian kalian pilih satu soal yang nilainya 20, maka tetap mengerjakan 2 soal juga ya, 80 dan 20. Total poinnya adalah 100. Gitu ya, mengenai penjelasan tugasnya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pengumpulan tugasnya. Bisa kalian tanyakan di Kulino, bisa kalian lihat. Kalau belum jelas nanti bisa ditanyakan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.